Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 kali ini akan membicarakan perihal sejarah perkembangan Ikhwanul Muslimin. Slide selanjutnya silahkan. Oke, presenter yang akan menjelaskan perihal sejarah silahkan. Jadi saya akan menjelaskan sejarah singkat terkait terbentuknya Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin ini merupakan gerakan sosial, keagamaan, serta nasionalis, di mana gerakan Muslimin ini Ikhwanul Muslimin ini terkenal bahwa dibentuk oleh Hasan al-Banna, ya secara gampangnya dianggap sebagai ketua. Tapi di balik itu dia juga dibantu oleh Hafiz Abdul, Ahmad al-Husharai, Fuad Fuad Ibrahim, Ismail Is, Zaki Al-Maghribi, Abdurrahman, dan Hasbullah. Selanjutnya, tolong. Uh, lalu, kenapa sih gerakan Ikhwanul Muslimin ini bisa terbentuk dan muncul? Nah, jadi seperti kita tahu bahwa Timur Tengah itu kan sempat dikuasai oleh kaum imperialisme. Jadi banyak orang-orang Timur Tengah pada saat itu tuh kayak menolak adanya tradisi-tradisi Barat, di mana mereka ingin menegakkan gerakan khilafah lagi. Bahwa yang khilafah ini sempat dipimpin oleh Turki Osmani yang dimana runtuh dan akhirnya diambil alih oleh kaum imperialisme. Maka gerakan Ikhwanul Muslimin ini dibentuk dan muncul benar-benar muncul di saat masyarakat Muslim ini benar-benar butuh gerakan yang bisa membawa masyarakat untuk kembali lagi ke jalan Islam lagi. Ya seperti dijelaskan di PPT itu juga, di mana gerakan ini muncul di saat kaum muslimin sedang membutuhkannya. Selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya sempat jelaskan sekilas bahwa awal mula terbentuknya Ikhwanul Muslimin ini karena runtuhnya sistem kekhalifahan, di mana runtuhnya juga Turki Osmani yang menyebabkan negara-negara Islam menjadi terpecah belah seperti saat ini yaitu Timur Tengah. Nah, sejak Turki Osmani ini runtuh, masuklah kaum imperialisme yang akhirnya menyebarkan westernisasi, di mana semakin meningkat serta meluasnya perdagangan antara Mesir dan Eropa, di mana uh, masuknya kaum imperialisme ini tidak hanya kayak mereka tuh kayak masuk lalu menjajah, tapi tuh ada juga kayak yang bikin mendukung lagi faktor menyebarnya itu karena adanya perdagangan antara Mesir dan Eropa. Lalu Inggris ini kayak sempat mendengar bahwa Eropa ini sudah mulai menyebarkan tradisi Barat, maka Inggris pun melakukan intervensi di Mesir. Dan akhirnya masyarakat Muslim terutama di Mesir itu juga mulai mulai menolak semakin banyak tradisi-tradisi Barat yang semakin diterapkan di Mesir. Maka karena itu Hasan al-Banna melihat melihat banyaknya suara-suara yang ingin menegakkan kekhilafan lagi, maka dibentuklah gerakan Ikhwanul Muslimin ini. Lalu ada fase-fase perkembangan Ikhwanul Muslimin. Yang pertama yaitu fase perintisan dari tahun 1928 hingga 1932, di mana Ikhwanul Muslimin ini melakukan dakwah dan tarbiyah yang dilakukan tidak hanya pada kaum muslimin namun universal. Nah, dari fase perintisan ini uh, kita dapat melihat bahwa Ikhwanul Muslimin ini benar-benar mulai berkembang dari dia mulai terbentuknya kantor pusat, lalu berdirinya madrasah, sekolah hingga hingga adanya kajian ceramah, serta mereka pun uh, menerbitkan majalah di mana fase perintisan ini mereka lebih fokus kepada sosial dan politik. Lalu ada fase pembinaan dan perkembangan yaitu dari tahun 1932 hingga 1939. Nah, dari sini mereka mulai mengembangkan lagi kajian dan ceramah, lalu menerbitkan lagi majalah politik seperti Risalah Mursyid Am dan Surat Kabar dan An-Nazir. Lalu juga mereka mulai mendirikan cabang-cabang organisasi tidak hanya di Kairo tapi di berbagai daerah kota yang ada di Mesir. Lalu
mereka juga yang bikin mereka semakin berkembang ini, mereka mengangkat masalah Palestina. Lalu adanya fase pembinaan dan perjuangan dari tahun 39 hingga 52, yaitu mereka di sini mereka juga melanjutkan menerbitkan majalah Ta'aruf, lalu Akilwan Al-Muslimin, lalu mereka mendukung kabinet Ali Mahir dan juga ikut serta dalam pemilu. Dan pada masa revolusi, di mana pada masa revolusi ini bisa dibilang sempat terjatuhnya Ikhwanul Muslimin, di mana terjadi kematian Albana dan juga Ikhwanul Muslimin ini dituduh sebagai dalang usaha untuk pembunuhan Nasir. Seperti itu. Dilanjutkan oleh teman saya. Oh, masih bentar-bentar. Dan juga tujuan dari didirikannya Ikhwanul Muslimin ini yaitu sebagai gerakan sosial kemanusiaan seperti membangun rumah sakit, pendidikan, lalu lama-kelamaan menjadi gerakan politik dengan memperjuangkan syariat Islam. Dan seperti saya jelaskan tadi, yang awalnya mereka membentuk apa membentuk panti asuhan, terus buka kajian forum-forum kajian ceramah, lalu perlahan-lahan mereka ke gerakan politik di mana memulaikan menerbitkan majalah politik, surat kabar, lalu pada akhirnya mereka memperjuangkan syariat Islam yang diperjuangkan melalui dari masuknya mereka masuk ke dunia politik. Ya, dilanjutkan oleh teman saya. Kasih. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam ideologi Ikhwanul Muslimin. Mereka di sini mempunyai dua ideologi utama. Yang pertama itu nama ideologinya adalah Arkanul Bai'ah atau 10 rukun baiat. Dan juga yang kedua adalah Usul al-Ishrin atau 20 prinsip penguraian yang berasal dari rukun pertama dari Arkanul Bai'ah tadi. Nama-nama rukunnya bisa kalian lihat di slide, tapi intinya untuk semua ideologinya dia itu mereka mempercayai bahwa sebenarnya akhlak yang mulia dan ilmu pengetahuan yang mumpuni terhadap Islam yang benar dan menyeluruh, yaitu pemahaman yang murni dan jernih seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah dimiliki oleh kaum muslimin, maka kita akan dapat memperjuangkan agama kita. Sebab jika kita memahami dasarnya, berarti kita akan bisa menerapkan ke hal-hal yang selanjutnya. Begitulah yang mereka pahami. Selanjutnya silahkan. Baik, untuk model gerakan Ikhwanul Muslimin terbagi menjadi dua, yaitu Ikhwan Tarbiyah dan juga Ikhwan Jihad. Yang mana untuk Ikhwan Tarbiyah di sini dianggap sebagai membentuk daulah Islamiyah, yaitu bersifat non-kekerasan dan berinstrumen demokrasi. Namun cara yang ditempuh bersifat non-kekerasan. Mereka dapat memanfaatkan instrumen demokrasi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dan juga untuk gerakan Ikhwan lebih ke sayap radikal dan juga salafis sayap radikal. Kemudian dalam perkembangan kelompok di Indonesia sendiri, di ini Ikhwan Muslimin ini setelah Muhammad Nasir mendirikan partai yang memakai ajaran Ikhwanul Muslimin, yaitu Partai Masyumi. Nah, dalam gerakan dakwahnya, Ikhwanul Muslimin ini menekankan pada pentingnya penelitian dan pembahasan terhadap dalil, serta urgensi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara murni dan konsekuen. Bagi mereka, tidak berujung pada ide pemilikan, hulu, ekstremis, irbiah, terorisme, bid'ah, bahkan syirik. Oleh karena itu, bagi mereka meyakini bahwa dengan kelompok dan gerakan yang mereka miliki tentu ingin mencapai sebuah kedamaian yang berlandaskan dengan Al-Quran dan juga kebaikan. Seperti itu. Oke, silahkan selanjutnya. Oke, selanjutnya model gerakan Ikhwanul Muslimin itu ada dua, yaitu tentang sosial sama negara. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, Mesir kan dimonopoli oleh pihak asing. Nah, seperti negara Islam lainnya,
Mesir itu termasuk negara yang berkembang dan mayoritas penduduknya itu berpenghasilan di bawah rata-rata. Dari kondisi tersebut itu tidak lepas dari faktor geografis seperti lahan pertanian yang tandus dan mata pencaharian berfokus pada pertanian. Dari situ, Albania itu melontarkan gagasan dengan dilakukan kegiatan ekonomi dan penghapusan domisili minoritas dalam perekonomian seperti mendirikan sarana kesehatan, rumah penampungan, poliklinik, memberikan makan kepada fakir miskin, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Yang selanjutnya, negara. Jadi konsep negara yang diusung oleh Said Qutb ini supranasional. Jadi supranasional itu berusaha untuk membebaskan dari segala ikatan penindasan dan yang diberikan oleh otonomi daerah, otonomi kepada pihak zimmi maupun pihak yang berada di daerah. Syed Qutb juga mengusulkan pemerintah yang ideal itu harus didasari oleh 3 asas politik, di antaranya keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan musyawarah antara pemimpin. Nah, konsep supranasional diusung oleh Syed Qutb itu sama seperti konsep teodemokrasi yang diangkat oleh Abdul Allah Al-Maududi yang berusaha memajukan konsep pemerintah Islam yang bersumber pada syariat dan menggunakan musyawarah sebagai cara dalam memutuskan kebijakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian karakter dari Ikhwanul Muslimin sendiri diantaranya yaitu yang pertama gerakan sosial keagamaan yang kekeluargaan di mana hubungan yang terjalin dengan baik antara Ikhwan tidak hanya sebatas hubungan antara kantor pusat dengan cabang di bawahnya, melainkan lebih kepada ikatan kekeluargaan. Keberhasilan dalam membina hubungan di antara para anggota ini kemudian dirasakan pula oleh masyarakat dan membuat Ikhwanul Muslimin lebih diterima serta cepat berkembang di perkotaan dan pedesaan. Kemudian, Ikhwanul Muslimin sendiri menolak radikalisme atau kekerasan, yang mana kekerasan ini bukanlah jalan yang dipilih oleh Ikhwanul Muslimin. Mereka lebih mendukung ide perubahan dan reformasi melalui jalan damai dan dialog yang konstruktif yang bersandarkan pada hujah atau alasan, mantik atau logika, al-bayinah atau jelas, dan ad-dalil. Kemudian konsep universalitas Islam dan menghindari khilafiyah, yang mana khilafiyah dalam hal ini berarti perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang mana mereka itu memiliki keterpaduan konsep universalitas dalam beragama, serta menghindari adanya perbedaan aliran dalam beragama dan menghindari fanatisme golongan. Kemudian selanjutnya, Ikhwanul Muslimin itu memiliki tujuan awal menyebarkan nilai-nilai Islam yang murni. Namun seiring dengan perkembangannya tidak hanya memaknai Islam sebatas sholat, puasa, zakat, dan haji. Gerakan ini kemudian cenderung kepada tujuan politiknya yaitu membentuk negara yang diatur oleh hukum syariah, yang mana mereka ingin mewujudkan rumah tangga, pemerintahan, dan negara yang islami, serta menyatukan perpecahan kaum muslimin dan membawa bendera jihad serta dakwah. Kemudian, Ikhwanul Muslimin juga memperhatikan takwin atau pembentukan karakter dan tadaruj atau tahap. Ikhwanul Muslimin sendiri meyakini ada 3 tahap dakwah, yaitu ta'arif atau fase penyampaian pada halayak, kemudian takwin atau fase pembentukan karakter pada anggotanya, dan tanfidz atau mobilisasi. Adapun dalam fase takwin sendiri ada tahap lagi, yaitu yang pertama membentuk kelompok dan ta'aruf antar anggota, kemudian membentuk regu kepanduan dan klub-klub olahraga, dan yang ketiga memberikan materi taklim di katibah untuk meningkatkan intelektualitas Ikhwan melalui studi agama maupun dunia. Kemudian, Ikhwanul Muslimin juga mengutamakan amaliyah yang produktif. Mereka meyakini bahwa Islam itu merupakan ajaran yang mementingkan amal daripada sekedar ucapan. Dalam hal ini, Ikhwanul Muslimin berusaha menghindari propaganda kosong tanpa adanya kerja nyata, yang mana kerja nyata ini tuh dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dan yang terakhir, menaruh perhatian pada pemuda. Hal ini diyakini oleh mereka karena di samping dakwah di kalangan ikhwan muda yang terbukti paling berhasil, mereka juga meyakini pemuda merupakan
fase yang paling produktif dalam menyebarkan dakwah pada segala segmen sosial, baik pekerja, kalangan menengah, berpendidikan tinggi, maupun berpendidikan sederhana. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya jaringan Ikhwanul Muslimin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan jaringan Ikhwanul Muslimin yang telah berkembang selama hampir beberapa dekade belakangan. Jadi Ikhwanul Muslimin tidak hanya berkembang di wilayah Mesir, namun juga telah menyebar ke berbagai negara yang menurut beberapa literatur juga lebih dari 70 negara. Namun karena keterbatasan waktu dan tempat, jadi kami hanya menjelaskan beberapa negara yang menjadi semacam afiliasi terbentuknya Ikhwanul Muslimin. Jadi yang pertama adalah Jordania, di mana afiliasi di Jordania ini terbentuk di tahun 1945 yang sesuai dengan teman-teman jelaskan sebelumnya bergerak pada pergerakan amal, kemudian kesehatan dan segala macam. Namun karena kedekatan dengan penguasa saat itu Raja Abdullah, Ikhwanul Muslimin mendapat tempat yang baik sebagai civil society di dekade 60-an dan 70-an gitu. Namun selama dekade tersebut ada perubahan yang terjadi dalam tubuh Ikhwanul Muslimin di cabang Jordania yang lebih mengandalkan fundamentalis sehingga tidak cocok dengan cita-cita kenegaraan di Jordania. Sehingga itulah yang menjadi penyebab terjadinya dualisme organisasi yang ada kita kenal sebagai Muslim Brotherhood Society atau MBS dan Muslim Brotherhood Group yang terpecah pada tahun 2015. MBS sendiri juga didukung oleh pemerintah Jordania karena mereka agak fleksibel dalam menjalankan tujuan-tujuannya ketimbang Ikhwanul Muslimin yang berkembang di awal-awal dekade 50-an gitu. Sehingga dualisme yang terjadi tetap saling berganti begitu. Kemudian di negara yang kedua adalah di wilayah wilayah otoritas Palestina yang dalam hal ini adalah Hamas. Banyak yang meyakini bahwa Hamas itu terbentuk dari inisiatif kaum muslimin saat itu untuk membebaskan tanah Palestina. Ya, ini juga turut berkecimpung Ikhwanul Muslimin dari Mesir, kemudian dari Jordania yang saat itu digerakkan oleh Said gitu. Kemudian, namun dalam perjalanannya, Hamas sendiri juga mengatakan bahwa mereka secara independen tidak berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Namun poinnya adalah Ikhwanul Muslimin juga menjadi awal pergerakan Hamas itu selain daripada serangan Intifada di dekade tahun 80-an dan 90-an. Kemudian juga dalam revolusi Arab Spring di tahun 2011, Hamas juga menentang adanya sikap netral, sikap otoritas Palestina yang lebih bernegosiasi dengan Israel gitu. Dan ini juga menjadi pertentangan di kalangan Ikhwanul Muslimin begitu. Kemudian di Suriah. Nah, di Suriah ini agak berbeda kasusnya dengan sebelum-sebelumnya karena sebelum-sebelumnya di negara-negara sebelumnya itu lebih mengandalkan sikap yang
menghindari kekerasan. Namun di Suriah ini justru di awal-awalnya sangat konfrontatif itu dengan pemerintah. Karena memang saat Partai Ba'ath berkuasa, yang saat ini dipimpin oleh Bashar al-Assad itu telah melarang adanya pergerakan Ikhwanul Muslimin gitu. Karena memang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Partai Ba'ath yang sekuler, nasionalis gitu. Sementara di Ikhwanul Muslimin yang selain daripada pergerakan amalnya adalah gerakan politik yang menjunjung nilai-nilai Islam itu jelas tidak kompatibel. Sehingga inilah menjadi awal pergerakan konfrontatif yang terjadi di Suriah hingga saat ini. Namun meski demikian itu pada dekade tahun 2000-an gerakan-gerakan afiliasi Ikhwanul Muslimin juga lebih kepada negosiasi non kekerasan. Meskipun di samping itu masih ada terjadi, namun setidaknya mereka lebih mencair gitu, sehingga berhasil meraih simpati publik. Sehingga muncullah suatu fenomena yang disebut sebagai Arab Spring 2011 itu, yang menjadi awal pergerakan politik mereka yang berhasil menduduki Dewan Nasional Suriah, yang juga menjadi payung daripada faksi-faksi oposisi Suriah yang saat ini masih terjebak dalam perang sipil gitu. Kemudian Qatar ini memang sudah Ikhwanul Muslimin sudah dibubarkan oleh pemerintah Qatar tahun 1999. Namun meski demikian pemerintah Qatar saat ini masih memberikan bantuan keuangan, kemudian bantuan media oleh Al Jazeera saat ini, kemudian diplomatik kepada afiliasi di berbagai negara, khususnya di dunia Arab, karena kesamaan filosofis dan sebagainya macamnya. Namun inilah yang menjadi awal daripada pertentangan di dunia Arab gitu, karena sebagian besar negara-negara Arab pada pasca Arab Spring menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin adalah sebagai gangguan terhadap kestabilan nasional, yang dianggap sebagai kelompok teroris itu, karena meskipun mereka menganggap diri mereka non kekerasan, tapi paling tidak mereka dianggap mendukung gerakan-gerakan kekerasan, sehingga itulah menjadi awal gerakan Ikhwanul Muslimin dicap sebagai gerakan teroris. Namun Qatar tidak melihat itu sebagai gerakan teroris dan tetap mendukung mereka, sehingga Arab Saudi, Kuwait, dan sekutu-sekutu Amerika Serikat merasa terbebani dengan hal itu, sehingga inilah menjadi awal titik krisis krisis diplomatik bagi Qatar di tahun 2017. Nah, sama dengan Turki juga demikian, sama halnya dengan Qatar. Di Turki tidak memiliki cabang khusus gitu bagi Ikhwanul Muslimin, namun rezim-rezim berkuasa khususnya di awal tahun 80-an yang di bawah rezim Erbakan mendukung afiliasi Ikhwanul Muslimin di berbagai negara gitu. Begitu pun dilanjut dengan Turki di bawah Erdogan untuk mendukung gerakan-gerakan yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, seperti yang terjadi di sebelumnya di Palestina yang mendukung Hamas. Kalau kita bicara Libya juga ada salah satu partai yang berafiliasi dengan
Ikhwanul Muslimin. Kemudian saat di krisis diplomatik Qatar juga Turki turut membantu mendukung ketika negara-negara lain memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Jadi kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti ini kan dipresentasikan di kelas ya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, nanti kami usahakan untuk menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.